27 nama resmi dipanggil. Nah, yang jadi pertanyaan ini kira-kira siapakah yang akan dicoret? Oke, jadi kita udah tahu bahwasanya baru saja PSSI mengumumkan 27 nama yang bakal dipanggil ke timnas, dan katanya juga 3 daripada pemain diaspora kita yang sedang dalam proses naturalisasi akan bergabung. Nah, Pak Erick Thohir buatnya di Instagramnya katanya ini profesional dalam artian sementara. Jadi ini nama 27 katanya sementara. Berarti sementara tandanya nggak semua bakal dipertahankan, bakal ada yang dicoret kan gitu. Atau mungkin nih persepsi aku, tapi terserah persepsi kalian gimana nanti. Tetap 30 nama, kan 30 lah. Jadi 27 yang barusan dipanggil sama 3 nama yang nanti bakal nyusul. 30 nama tetap dipanggil, tapi nanti yang mungkin jadi DSP ya daftar susunan pemain mungkin tetap 23. Jadi 7 orang nanti yang akan menjadi ya penonton di bangku cadangan, bukan di bangku cadangan tapi di bangku tribun gitu. Nah, dari 27 nama ini ada nama yang baru seperti Septian Bagaskara. Ini sesuai prediksi yang dibilang oleh Bung Harpa dengan tagline-nya Info A1 kan. Jadi betul-betul terjadi ya apa yang kata Bung Harpa. Beberapa pemain yang dia sebutkan kayak Nadeo itu dipanggil juga. Tadi sempat kita pesimis ya dengan info yang disampaikan Bung Harpa karena Persebaya sudah menyampaikan bahwasanya Hernando ya sebagai kiper bukan Nadeo gitu kan. Jadi Hernando dipanggil timnas. Jadi kan kita langsung mikir Paes, Emil dengan Hernando. Jadi nggak ada Nadeo kan gitu lah sempat kita berpikir kan. Berarti info A1 yang disampaikan Bung Harpa itu salah gitu lah ya kan. Ternyata benar guys, ternyata benar. Nadeo juga dipanggil, berarti nggak salah nih info A1 Bang Harpa. Baru juga dengan pemain-pemain seperti Marcelino, Rizky Ridho, Arhan, ya itu semua sesuai lah. Dan satu nama yang baru, Septian Bagaskara, dan juga itu masuk guys. Ternyata terbukti apa yang dibilang Bung Harpa info A1-nya bahwasanya Septian Bagaskara betul-betul dipanggil ke timnas. Dan ini betul-betul mengejutkan karena aku lihat beberapa postingan di sosial media ada komen, ini siapa sih Septian Bagaskara? Siapa ini Septian? Siapa ini Bagaskara? Dan beberapa netizen juga menyambung memberikan jawaban bahwasanya dia adalah striker Dewa United sebagai super sub, sudah mengoleksi sekian gol dan sekian assist seperti itu. Nah, jadi dari 27 pemain plus 3 nanti pemain diaspora ini menarik kita bahas kira-kira siapa yang akan dicoret atau siapa yang akan menjadi bangku cadangan atau mungkin siapa nanti yang akan jadi penonton lah gitu tepatnya. Berarti kan 7 orang jadi penonton nih. Kan? 30 orang yang dipanggil, 7 orang jadi penonton. Atau nanti mungkin PSSI langsung belak-belakan. Dalam artian belak-belakan ini apa? Mencoret ya kayak kata Pak Erick Thohir, dia bilang ini cuma sementara. Jadi karena ini cuma sementara bisa jadi ada beberapa posisi yang akan dicoret. Oke, let's say 3 orang yang diaspora kita yang baru itu masuk. Berarti 3 orang lah kita coret. Nah, menurut aku mengutarakan siapa 3 pemain yang menurut aku bisa dicoret, potensinya bisa dicoret. Coba kalian komen dulu. Coba komen 3 nama yang layak atau bukan layak lah bahasanya, nggak enak kali layak ya kan. 3 nama yang punya potensi besar bakal dicoret jika memang 3 pemain diaspora kita yang baru itu datang. Coba komen 3 nama nih, kutunggulah 3 ya. Udah, nggak usah panjang-panjang, nama panggilannya aja. Asik, dah mantap kali bang, mantap kali bangku. Oke, kita mulai. Nah, kalau menurut aku ini ya setiap orang bebas beropini, terserah kalian juga bebas beropini, aku juga bebas. Yang penting tidak yang penting nggak selek aja lah kita. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari kiper. Nah, mungkin kiper 4, kiper biasanya 3, ya kan? Kiper biasanya 3, nggak mungkin 4. Kalau dari segi kemampuan, Hernando lebih jago kurasa, ya kan? Nah, berarti kita gak akan mungkin kita mengkerucut nih. Kita gak akan mungkin coret Paes, gak mungkin coret Emil. Pasti antara Nadeo atau Hernando. Oke, kita bahas nih. Kalau dari segi kemampuan dan dan paling ter-up to date yang bisa bermain dengan timnas itu Hernando. Kenapa Hernando yang paling terakhir kiper lokal kita
sorry, nanti aku kena marah lagi bilang kiper lokal. Maksudnya kiper memang timnas kita yang dari dulu guys. Itu kan Hernando. Walaupun sempat kemarin di Piala AFF beberapa tahun yang lalu ketika kita masuk final itu Nadeo gitu kan. Tapi yang paling terbaru itu Hernando. Nah, tapi lawan kita adalah Australia, Bahrain, yang notabene postur tubuh mereka itu besar-besar. Kayaknya berkaca dari penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi tim-tim besar yang punya postur besar juga, kita itu kewalahan jika memiliki postur tubuh kiper yang mungkin tidak terlalu tinggi. Maka di sini aku menempatkan Nadeo yang masuk. Jadi Paes, baru juga Emil, baru Nadeo. Kalau Hernando, sebenarnya kalau dari skill untuk refleks untuk itu Hernando lebih unggul kurasa daripada Nadeo. Tapi karena ini berpacu pada bola-bola tinggi, aku takut memakai Hernando, jadi aku lebih pilih Nadeo. Ditambah lagi dengan statementnya Bung Harpa bahwasanya Nadeo yang akan masuk ke timnas, dan betul juga nanti Nadeo. Bisa jadi sebenarnya Nadeo kan gitu kan. Itu yang pertama. Nah, sekali lagi, boleh setuju boleh enggak, komen di kolom komentar kan gitu. Yang pertama pasti kiper, itu yang nanti cuma 3 kan, jadi nggak mungkin 4 tuh, jadi 3 aja. Kayaknya Hernando bakal tersisih. Tapi bisa jadi aku salah nih guys. Tapi kalau misalnya ini ideal aku ya gitu. Baru yang kedua, kayaknya back. Kita itu punya Jai, Rizky Ridho, Jordi Amat, Hilgers, Hapner, Ferrari, Walsh, Kevin Dix, Perdom, Patinama, Nathan, Arhan. Gila, itu padat kali. Bahkan kalau misalnya Eleanor Renders masuk di situ pun masuk back. Nah, kayaknya back kanan, back kiri nggak akan ada dicoret. Kita masuk ke back tengah. Back tengah itu udah ada Jai, Ridho, Jordi Amat, Hilgers, Hapner, dan Ferrari. Ada 6. Ya kan, ada 6 back. Kayaknya mungkin yang dipakai nanti cuma 5. Ya kan, 5 kayaknya yang dipakai. Di sini aku kayaknya lebih milih kayaknya Ferrari yang bakal punya potensi lebih besar untuk dicoret, ya kan? Karena kebetulan Kevin Dix juga bisa dibuat back tengah, Verdong juga bisa buat di back tengah, ya kan? Jadi kayaknya mereka itu bisa diletak di beberapa posisi. Nah, kayaknya Ferrari yang punya potensi lebih besar bakal dicoret. Sekali lagi, tanpa mendiskreditkan pemain, di sini berdasarkan point of view aku, kalian juga bebas untuk memberikan pendapat. Jadi kalau dari kiper itu Hernando, baru kalau dari back itu kayaknya Ferrari yang bakal dicoret, ya kan? Baru selanjutnya untuk, nah ini yang sulit nih, di lini depan. Di lini depan kita punya Hoki, Bagaskara, Rafael Strijk, Ragnar, dan Ole Romeni. Ada 5, ada 6, ada 6 pemain. Ole Romeni, Ragnar, Sananta, Strijk, Bagaskara, dan Hoki. Kayak dari ke-6 pemain ini, Aurelio Romeni nggak mungkin, Ragnar juga nggak mungkin, Sananta masih ada kemungkinan, tapi Strijk pasti nggak mungkin, Bagaskara pasti aku yakin nggak mungkin. Ini pilihannya antara Hoki dengan Sananta, ya kan? Hoki sama Sananta. Kalau dari segi body balance, Sananta lebih jago, ya kan? Dari segi body juga, tingginya, postur tubuh, Sananta lebih punya potensi untuk bisa membody pemain Australia yang notabene pemainnya lebih tinggi gitu. Nah, kayaknya di sini aku milih kayaknya Hoki yang bakal, nggak Hoki. Yang mana Hoki kayaknya bakalan terdepak. Jadi kalau dipilih 3 pemain yang tercoret untuk memasukkan 3 nama yang baru tadi itu, dari kiper itu Hernando, dari back itu Ferrari, dan dari Hoki, dari depan itu ada Hoki. Nah, ini sebenarnya banyak juga spekulasi yang beredar. Ya bisa jadi nanti Nathan atau Patinama juga yang bakal dicoret gitu, ya kan. Tapi kalau untuk 3 pemain itu menurut aku, 3 pemain itu. Nah, sebenarnya di sini punya alasan juga kenapa kita milih Hoki. Hoki dia beberapa pertandingan terakhir kurang menunjukkan performa baiknya. Bahkan di Piala AFF kemarin itu dia tidak mencetak 1 gol pun kan. Cetak gol nggak kemarin itu? Enggak kayaknya kan. Nah, padahal dia tuh pengen jadi top skor saat itu. Baru untuk back. Nah, untuk back ini juga kayaknya Ferrari kenapa aku pilih? Ya lihatlah kemarin waktu di Piala F dia menjadi sumber masalah kenapa Sintayong dipecat kan. Gara-gara dia nggak bisa nahan emosi, tantrum, dia pukul, kepalanya main, terakhir kena kartu merah. Nah, kena kartu merah,
Ya, jadi terpaksa lah Indonesia kalah lah atas Filipina. Itu kekalahan pertama mereka kan, kalah atas kalah atas Filipina di kandang lagi. Nah, jadi ketika sudah kalah seperti itu, Sintayong juga berdampak. Jadi Sintayong malah dipecat gitu guys. Sorry, ada tamu pula dari depan. Oke. Nah, jadi itu dia menurut aku 3 pemain yang mungkin bakal dicoret jika memang 3 pemain itu datang guys. Seperti itu. Nah, kalian komen di kolom komentar gimana menurut kalian 3 pemain yang bakal dicoret. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.